Baiklah kawan-kawan, kita akan melanjutkan pada pembahasan apa sih kandungan ringkas dari surat Al-Fatihah. Penulis di sini mengajak kita untuk pelan-pelan menghayati pelajaran-pelajaran, pesan-pesan yang dikandung dari surat Al-Fatihah. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di dalamnya terkandung sebuah pesan untuk kita memulai segala perbuatan dengan menyebut namanya dan meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Terkandung di dalamnya sebuah pesan untuk kita mengembalikan segala nikmat-nikmat, segala pemeliharaan yang telah kita nikmati, itu semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim menjelaskan suatu hakikat yang ingin menyadarkan bahwa segala ciptaan, segala pemeliharaan alam semesta semua berdiri atas dasar cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin menghadirkan sebuah kesadaran untuk kita meyakini hari akhirat, meyakini adanya hari pembalasan yang mana segala perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in menjelaskan tauhid ibadah, bahwa hanya Allah yang wajib kita sembah, dan tauhid isti'anah yang mana hanya Allah dan selalu Allah yang kita mintai pertolongan kepadanya. Ihdinas siratal mustaqim menjelaskan sebuah kebutuhan manusia kepada suatu petunjuk, cahaya hidayah yang dapat mengantarkannya kepada jalan yang benar. As-sirat al-mustaqim menjelaskan adanya suatu jalan yang lurus, jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Kemudian kita meminta untuk dihindarkan dari jalan yang dimurkai dan jalan yang sesat dan menyesatkan. Kemudian boleh jadi di sisi lain surat Al-Fatihah dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu puja-puji kepada Allah, dan bagian yang kedua adalah permintaan seorang hamba kepada petunjuk dari Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah bersabda bahwa Allah pernah berfirman bahwa aku membagi surat Al-Fatihah menjadi dua bagian. Separuhnya untukku dan separuh yang lain untuk hambaku, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Kemudian selanjutnya menarik untuk kita hayati, untuk kita renungi bagaimana respon jawaban Allah terhadap hamba-hambanya ketika membaca surat Al-Fatihah. Ketika hambaku membaca Bismillahirrahmanirrahim, Allah berfirman, hambaku memulai dengan menyebut namaku, maka pantas bagiku untuk menyelesaikan segala urusannya dan memberkatinya di setiap keadaannya. Ketika hambaku mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berfirman, hambaku memujiku, dan ia meyakini dan menyadari bahwa segala nikmat yang ada padanya berasal dariku, dan segala keburukan dihindarkan darinya atas jasa-jasaku. Maka aku minta kesaksian dari kalian, wahai para malaikat. Aku akan menambah kenikmatan untuknya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan aku akan hindarkan darinya siksa akhirat sebagaimana aku menghindarkan darinya penderitaan-penderitaan di dunia. Ketika hambaku mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim, maka Allah berfirman, hambaku bersaksi bahwa segala sesuatu berasal dari rahmat kasih sayangku. Maka aku meminta kesaksian dari kalian, wahai para malaikat. Aku akan tambah rahmat kasih sayang kepadanya, dan aku akan hilangkan malapetaka darinya. Ketika hambaku mengucapkan Maliki Yaumiddin, maka Allah berfirman, aku meminta kesaksian dari kalian, wahai para malaikat, sebagaimana yang diakui oleh hambaku bahwa akulah Raja
sang pemilik hari pembalasan. Maka akan aku mudahkan hisab hamba-hambaku, perhitungan hambaku, dan akan aku terima segala kebaikan-kebaikannya, dan akan aku ringankan timbangan keburukannya. Ketika hambaku mengucap iyyaka na'budu, maka Allah berfirman, benar hambaku bahwa hanya kepadakulah segala makhluk menyembah. Oleh karenanya akan aku berikan ia pahala, yang pahala itu akan menjadikan orang lain iri karena tidak menyembahku atas buah dari ibadah dariku. Ketika hambaku mengucapkan iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman, kepadaku hambaku meminta pertolongan dan meminta perlindungan. Maka aku minta kesaksian kalian, wahai para malaikat, akan aku lindungi mereka, akan aku tolong mereka, dan aku penuhi segala kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian terakhir, ketika hambaku mengucapkan ihdinas siratal mustaqim hingga akhir surat, maka Allah berfirman, bagi hambaku apa yang ia minta, dan aku akan mengabulkan, mengijabah segala kebutuhannya. Kemudian akan aku amankan dia dari segala mara bahaya. Inilah kandungan ringkas yang dapat kita kaji, pelan-pelan kita hayati, untuk akhirnya dalam membaca surat Al-Fatihah yang sering kita lakukan baik di sholat ataupun di segala awal permulaan kegiatan kita, kita bisa menghayati pelan-pelan maknanya dan kandungannya, bukan sekedar membacanya saja. Mungkin ini saja. Kemudian kita akan membaca tatsbiknya. Kita baca bersama-sama. Muhtawa surah. Kullu wahidatin minal ayati sab' fi hadhihi surati tushiru ila hakikatin hammah. Bismillah, bidayatun likulli amalin wa tu'allimuna al-istimdad minal bari ta'ala ladal bad'i bi ayyi amalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Darsun fi audati kulli ni'matin wa riayati ila Allah ta'ala wa ilfati ila hakikatin intilaq kulla hadhihi al-mawahib min dhati Allah ta'ala ar-Rahmanir Rahim tubayyinu hadhihi al-haqiqah wa hiya inna khalqa Allah wa riayatihi wa hakimiyatihi taqumu ala asasir rahmah والرحمانية وهذا المبدأ يشكل المحور الأساس لنظام رعاية العالم مالك يوم الدين استحضار المعاد ويوم الجزاء ولحاكمية الله على تلك المحكمة الكبرى. إياك نعبد وإياك نستعين تبين التوحيد في العبادة والتوحيد في الاستعانة بالأسباب. اهدنا الصراط المستقيم توضح حاجة العباد ورغبتهم الشديدة للهداية وتؤكد حقيقة أن كل الألوان الهداية إنما تصدر منه تعالى. وآخر آية من هذه السورة ترسم المعالم الصراط المستقيم وتميز بين صراط الذي أنعم الله عليهم وصراط الذي ضلوا والذين استحقوا غضب الله عليهم. ويمكن تقسيم هذه السورة من منظار الآخر إلى القسمين، قسم يختص بحمد الله والثناء عليه وقسم يتضمن حاجة العبد. ولهذا التقسيم يشير الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الله عز وجل قسمت فاتحة الكتاب بيني وبين عبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. إذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم قال الله جل جلاله بدأ عبدي باسمي وحق علي أن أتمم له أموره وأبارك له في أحواله. وإذ قال الحمد لله رب العالمين قال الله جل جلاله حمدني عبدي وعلم أن النعم التي له من عندي وأن البلايا التي
دفعت عنه فبتطولي أشهدكم أني أضيف له إلى نعم الدنيا ونعم الآخرة وأدفع عنه بلايا الآخرة كما دفعت عنه بلايا الدنيا. وإذ قال الرحمن الرحيم قال جل جلاله شهد لي عبدي أني الرحمن الرحيم أشهدكم لأوفرن من رحمتي حظه ولأجزلن من عطائي نصيبه. وإذا قال مالك يوم الدين قال الله تعالى أشهدكم كما اعترف بأني أنا مالك يوم الدين لأسهلن يوم الحساب حسابه ولا أتقبلن حسناته ولا أتجاوزن عن سيئاته. فإذا قال إياك نعبد قال الله جل وجل عز وجل صدق عبدي إياي يعبد أشهدكم لأثيبنه على عبادته ثوابا يغبده كل من خلفه في عبادته لي. إذ قال عبدي وإياك نستعين قال الله تعالى بيا استعان عبدي وإلي التجأ أشهدكم لأعيننه على أمره ولأغذينه في شدائده ولآخذن بيده يوم نوائبه. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله عز وجل هذا لعبدي ولعبدي ما سأل وقد استجبت لعبدي وأعطيته ما عمل وآمنت مما منه وجل. وصلى الله على سيدنا محمد وآل الطاهرين والحمد لله رب العالمين.